Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, arsip juga ditemukan pada lembaga pemasyarakatan atau penjara. Nah, bagi orang yang belum masuk penjara, ya, maka orang tidak punya pengalaman bahwa di dalam penjara pun sebenarnya tersimpan banyak arsip yang terkait dengan peristiwa-peristiwa kriminal, ya, bisa pembunuhan, perampokan, begal, ya, kemudian juga ya kalau pada zaman dulu itu pencurian, ya, yaitu dalam bentuk maling-maling yang melakukan pencurian di desa-desa dengan membongkar pondasi rumah, ya, kemudian masuk ke dalam dan baru melakukan pencurian. Nah, karena pada zaman dulu rumah-rumah belum menggunakan pondasi beton, ya, atau katakanlah pondasi batu gitu, sehingga biasanya maling akan melalui, ya, eh, membuat semacam lubang di bawah dinding gitu, ya. Dindingnya pun dinding kayu atau dinding bambu gitu. Nah, jadi pencurian itu adalah persoalan yang sering tercatat di dalam penjara. Nah, sehingga sebenarnya penjara itu merupakan lembaga yang mengurusi gitu, ya, orang-orang yang bermasalah. Jadi penjara memang lebih cocok dipakai untuk menjadikan mereka itu kembali kepada masyarakat. Nah, tapi kita ketahui bahwa penjahat-penjahat itu seringkali memang sudah terhukum, ya, terutama setelah masuk penjara. Jadi orang akan menilai bahwa orang yang masuk penjara adalah orang yang pernah melakukan kejahatan dan dicap sebagai penjahat. Meskipun mungkin sudah tobat di dalam penjara, tetapi masyarakat kadang-kadang masih sangat mencurigai, ya, orang-orang itu dan tidak bisa menerima dengan seluruhnya, ya. Artinya masih dicurigai secara terus-menerus. Jadi memang masyarakat sudah menandai bahwa orang yang dipenjara adalah orang jahat. Nah, padahal belum tentu, ya. Kadang-kadang ada orang yang dalam kasus itu bisa saja dalam bentuk fitnah. Jadi dia tidak melakukan apapun, tetapi akibat fitnah maka kemudian dia dipenjara. Nah, tetapi seringkali penjara itu juga untuk menahan, ya, orang-orang yang merupakan hasil penangkapan terutama dalam perang. Jadi pada zaman Hindia Belanda misalnya, penjara dipakai untuk menahan, ya, orang-orang yang berperang melawan Belanda. Sebagai contohnya misalnya di penjara Banyumas ada tempat penahanan untuk Tengku Aceh, ya. Jadi Tengku Aceh di penjara di Banyumas gitu, ya. Nah, itu adalah bukan tokoh kriminal. Nah, kemudian kalau pada zaman sekarang banyak penjara itu dihuni oleh tokoh-tokoh politik, ya, lawan-lawan politik yang dicurigai oleh pemerintah, kemudian mereka ditahan di situ. Nah, jadi kalau kita melakukan kajian mengenai sejarah penjara, gitu, ya. Jadi sejarah penjara kan pada awalnya sebenarnya adalah untuk menahan orang-orang yang berbuat penyimpangan, ya, yaitu kejahatan kriminal. Nah, kemudian di sana mereka diberi semacam pembekalan atau bahkan mungkin pengetahuan supaya mereka bertobat dan bisa kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu penjara seringkali disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi tentu saja petugas-petugas
penjara sudah sangat paham dengan siapa-siapa saja yang pernah ditahan di situ, dan saya kira akan tercatat di dalam arsip penjara. Jadi arsip penjara akan mencatat semua orang yang masuk keluar, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selama di penjara. Ya, jadi kalau pada zaman dulu tahun 75-an, 76-an ya, penjara itu berada di sebelah, sampai sekarang di sebelah timur alun-alun Banyumas. Jadi misalnya setiap pagi mereka seperti melakukan upacara, kemudian melakukan kegiatan pembersihan, ya, misalnya mencabut rumput, melakukan ya menyapu, ya, dan kemudian juga mereka dibariskan, ya. Jadi penjahat-penjahat itu, narapidana itu dibariskan menuju ke suatu tempat di mana mereka harus membuat ya semacam batu bata. Jadi saya tidak tahu apakah batu bata ini kemudian produksinya dijual atau ada kepentingan lain, ya. Tapi yang jelas bahwa mereka mempunyai aktivitas untuk membuat batu bata di pinggir sungai Kaligawe pada waktu itu. Nah, jadi mereka diberi keterampilan-keterampilan supaya ketika mereka keluar dari penjara, maka mereka akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Nah, tetapi memang karena masyarakat sudah mengecap para penghuni penjara atau narapidana ini sebagai penjahat, maka seringkali tidak mudah seorang narapidana setelah keluar diterima dengan baik-baik di kalangan masyarakat, ya. Jadi saya kira arsip penjara ini penting juga untuk menyusun sejarah narapidana atau sejarah penjara dan serba-serbi ya kriminalitas yang terjadi pada suatu tempat atau lokalitas. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.